Sidak bahasa. Sidak bahasa adalah istilah yang merujuk pada kegiatan pemeriksaan atau evaluasi penggunaan bahasa secara mendadak dan tidak terduga. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman dan penguasaan seseorang atau kelompok terhadap suatu bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Sidak bahasa dilakukan untuk 1. Mengevaluasi efektivitas pembelajaran, yaitu untuk melihat apakah metode pembelajaran yang diterapkan sudah efektif dalam meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik. Yang kedua, untuk menguji pemahaman konsep, yaitu untuk memastikan peserta didik memahami konsep-konsep bahasa yang telah diajarkan. Yang ketiga, menjaga kualitas penggunaan bahasa, yaitu untuk memastikan bahwa penggunaan bahasa dalam suatu lingkungan, misalnya lingkungan kerja atau institusi pendidikan, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ada 3 karakteristik dalam sidak bahasa, yaitu 1. Mendadak, artinya kegiatan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua, tidak terduga, artinya peserta tidak dapat mempersiapkan diri secara khusus. Yang ketiga, bertujuan evaluasi, yaitu berfokus pada penilaian kemampuan dan pemahaman. Manfaat sidak bahasa. 1. Meningkatkan disiplin, yaitu membuat individu lebih disiplin dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, mengevaluasi pembelajaran, membantu menilai efektivitas metode pembelajaran. Yang ketiga, mencegah kesalahan, yaitu meminimalisir kesalahan dalam penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk yang berbasis bahasa seperti laporan, artikel, atau presentasi. Yang kelima, memperkuat citra, menunjukkan profesionalisme individu atau institusi. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan sidak bahasa. Dalam KBBI, kata pelang berarti papan nama yang memuat data atau keterangan tentang suatu hal. Misalnya, pelang proyek, pelang dokter. Kata pelang ini merupakan kata serapan dari bahasa asing, yaitu kata plank, bahasa Inggris, dan Belanda. Kata jus dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi jus dalam bahasa Indonesia. Jus merupakan minuman yang terbuat dari sari buah atau sayuran. Penulisan kata mie sop yang benar adalah dengan memisahkan antara kata mie dan sop. Dalam KBBI, sop berarti sup. Servis pada kata servis BK merupakan serapan dari bahasa asing, sedangkan yang benar adalah servis. Menurut KBBI, artinya adalah pelayanan atau layanan, sedangkan turunan dari servis adalah menyervis, artinya memperbaiki barang yang rusak atau usang, merawat secara khusus suatu barang yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu, atau memberikan layanan yang menyenangkan. Kata catering dalam spanduk rumah makan sebelumnya juga merupakan serapan dari bahasa asing, sedangkan menurut KBBI yang benar adalah catering, yaitu istilah umum untuk jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian. Secara umum, gemoy adalah kata yang berasal dari plesetan kata gemas yang digunakan untuk menyatakan perasaan kagum atau menggemaskan terhadap suatu hal atau orang. Istilah ini tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tetapi populer dalam bahasa gaul untuk menggambarkan sesuatu yang lucu dan menyenangkan. Kata beef dalam lumpia beef merupakan serapan dari bahasa asing, sedangkan yang benar adalah lumpia daging sapi. Menurut KBBI, lumpia berarti penganan berupa dadar yang diisi daging, rebung, dan sebagainya, lalu digulung dan biasanya digoreng. Kata lobang pada lobang angin merupakan bahasa yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari, sedangkan yang benar adalah lubang angin. Menurut KBBI, lubang berarti liang, lekuk di tanah atau sebagainya. Sedangkan angin merupakan lubang di atas pintu atau tingkap untuk keluar masuknya angin.
Kata bundo pada rumah makan warisan Bundo dengan 2 O di belakang kurang tepat. Sedangkan menurut KBBI yang benar adalah bunda, yang berarti ibunda, kependekan dari ibunda yaitu orang tua perempuan. Kata segar merupakan bahasa gaul yang biasa diucapkan orang dalam sehari-harinya. Menurut KBBI, yang benar adalah kata segar, yang berarti berasa nyaman dan ringan, tentang perasaan atau badan. Segar memiliki turunan menyegarkan, artinya menjadikan segar. Lalu, mempersegar artinya membuat lebih segar, menyegarkan, penyegar, artinya sesuatu yang menyegarkan. Penyegaran, artinya proses cara pembuatan yang menyegarkan. Kesegaran, artinya keadaan berupa hal, sifat, dan sebagainya. Menyangkut kenyamanan dan kesehatan. Penulisan kata galeri pada Ray Galeri kurang tepat. Yang benar adalah galeri dengan huruf I di belakangnya. Menurut KBBI, galeri artinya ruangan atau gedung tempat memamerkan benda atau karya seni dan sebagainya. Iskilipimidi merupakan bahasa gaul yang lucu yang biasa digunakan beberapa orang dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kata yang benar adalah es kelapa muda. Bila kita melihat KBBI, ternyata bahasa Indonesia memiliki kosakata khusus untuk laundry, yaitu penatu. Kata ini diartikan sebagai usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian atau penyetrikaan pakaian. Jadi, bahasa Indonesia sebenarnya memiliki kosakata sendiri yang artinya sama dengan laundry, yaitu penatu. Selain istilah penatu, ada pula istilah benatu dan benara. Keduanya merujuk pada pengertian yang sama dengan penatu. Ini berarti selain penatu, kata benatu dan benara boleh digunakan untuk menggantikan kata laundry. Kata yang baku untuk dapoer adalah dapur. Menurut KBBI, dapur berarti ruang tempat memasak, tempat membakar batu bata, batu kapur, dan sebagainya, tungku perapian pada lokomotif, dan sebagainya. Kata baku untuk satai yang benar adalah satai. Kata satai yang baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah satai. Satai adalah makanan yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan lidi bambu atau tulang daun kelapa. Setelah itu, satai dipanggang menggunakan bara arang kayu. Satai angkringan merupakan salah satu makanan khas angkringan yang berasal dari desa Ngerangan, Klaten, Jawa Tengah. Angkringan adalah kedai makanan yang menyajikan berbagai menu termasuk satai, nasi kucing, dan minuman hangat. Angkringan biasanya dijajakan di pinggir jalan menggunakan gerobak. Angkringan ini mulai populer pada tahun 1950-an. Warkop merupakan akronim dari warung kopi. Contoh kalimatnya adalah dia sering nongkrong di warkop. Warkop merupakan bahasa non-baku, sedangkan yang benar menurut KBBI adalah kedai. Kedai berarti bangunan tempat berjualan, makanan, dan sebagainya. Disebut juga sebagai warung.